belajar pada pagi hari ini mengenai doa. Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu berdoa, jangan seperti orang munafik. Cukup keras yang Tuhan Yesus katakan dan cukup, ya bukan cukup keras, memang keras yang Tuhan bicara ini pada murid-murid. Jangan seperti orang munafik. Ya, kalau kita dengar itu dari Tuhan Yesus, mungkin hati kita seperti dicincang, bukan disayat-sayat lagi, dicincang, saudara tahu. Ya, bukan disayat lagi. Cukup keras. Ya, yaitu apa? Ini yang Tuhan mau mengenai doa. Orang berdoa orang pikir berdoa hanya di rumah ibadat. Dan di jalan raya dengan tujuan, ya orang munafik ini ya, dengan tujuan supaya bukan didengar Tuhan, supaya dilihat orang, garis bawahi di situ. Nah, saudara, sekarang kita kembali renungkan kepada diri kita. Bagaimana kita selama ini berdoa? Bagaimana doa pribadi kita? Apakah hanya di depan umum, di pinggir jalan, di jalan raya, atau doa yang umum? Ya, tidak ada yang salah dengan doa itu di rumah ibadat. Yang salah adalah ini, supaya dilihat orang. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah ibadat dan tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Saudara, doa adalah pribadi kita, dan bukan untuk dilihat. Kecuali corporate pasti dilihat ya. Ini bicara doa hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saudara, doa dan firman sama-sama penting. Membaca firman penting. Berdoa juga. Firman merupakan roti dan makanan rohani. Tanda nafas. Doa adalah nafas kita. Doa adalah tanda bahwa seseorang gini. Nafas adalah tanda seseorang masih hidup. Ya. Caranya kita tahu orang itu sudah mati atau hidup, dicek nafasnya, masih bernafas atau tidak. Demikianlah doa. Caranya tahu orang Kristen ini Kristen atau tidak, masih hidup atau tidak, dari dia masih berdoa atau tidak. Jadi doa adalah nafas kehidupan. Doa bukan bukti kesalehan. Doa bukan bukti. Doa adalah tanda orang itu masih hidup. Doa berhubung seperti nafas supaya kita terhubung dengan oksigen. Doa itu terhubung dengan Tuhan yang terus kita lakukan setiap saat. Ya. Jadi kalau berdoa, tanda bahwa orang mati secara rohani. Ya. Ini kita akan doa. Betapa pentingnya doa bagi kita. Betapa pentingnya untuk kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Doa pribadi kita dengan Tuhan bukan untuk dilihat orang. Doa pribadi kita bukan untuk didengar orang lain. Doa bukan untuk dipuji sama orang lain. Oh, doanya bagus ya, kata-katanya indah. Bukan. Doa juga bukan untuk ditampilkan di story Instagram kita. Saya berdoa untuk ini. Muncul di story Instagram. Bukan. Doa bukan untuk dilihat atau mendapat impresi dari orang lain. Doa juga bukan satu ritual kewajiban. Doa Yesus ajarkan adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ayat ke-6. Namun, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang tersembunyi. Jadi doa itu tersembunyi. Doa itu pribadi kita dengan Tuhan. Doa komunikasi kita. Doa itu seperti komunikasi suami dan istri yang sifatnya tersembunyi dan private dan tidak boleh didengar oleh orang lain, bahkan anak-anak. Doa adalah hubungan intim kita dengan Tuhan. Berarti melibatkan kita berbicara kepada Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita. Itulah komunikasi dua arah. Amin.
Saudara, secara praktis, ya kita lewatin udah ayat ini. Jadi doa adalah secara praktis, apa itu doa? Doa, kenapa kita berdoa? Yang pertama, karena doa adalah perintah Tuhan Yesus. Doa juga teladan dari Tuhan Yesus. Sebagaimana Tuhan Yesus juga berdoa ya dalam Lukas 5 ayat 16, tetapi ia yaitu mengundurkan diri ke tempat yang terpencil atau sunyi, sepi dan berdoa. Tuhan Yesus punya hubungan pribadi dengan Bapa di surga. Dia ambil waktu untuk keluar dari kerumunan orang, mencari tempat tersembunyi, sunyi dan sepi supaya Yesus bisa berkomunikasi dengan Bapa di surga. Ibrani 11 ayat 6. Siapa yang datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah yang sungguh-sungguh mencari dia. Doa dilakukan dengan sungguh-sungguh sebagaimana Yesus juga melakukan doa secara pribadi dengan sungguh. Yesus meskipun adalah Allah, dia akan memberi teladan pada murid-murid bahwa perlunya ada hubungan kita dengan Bapa, dengan Tuhan secara tersembunyi, secara pribadi. Ya, ini adalah tanggung jawab kita masing-masing. Tanggung jawab masing-masing. Bukan tanggung jawab istri saudara. Kamu sih kurang berdoa, jadi aku gagal dalam bisnisku dan lain sebagainya. Bukan, saudara. Tanggung jawab doa, tanggung jawab istri. Atau sebaliknya, doa bukannya tanggung jawab suami. Tapi doa pribadi tanggung jawab kita masing-masing pribadi kita. Doa pribadi merupakan disiplin utama yang menunjukkan kerendahan hati kita. Dan kebergantungan kita kepada Tuhan. Sedangkan iman kita percaya bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Ketika kita datang dengan sungguh-sungguh, Tuhan mendengar setiap doa kita. Yang kedua, hal praktis mengenai doa. Ketika kita berdoa, doa itu menguatkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saudara yang suami istri, semakin saudara punya waktu berdua, berkomunikasi, akan semakin kuat hubungan saudara satu dengan yang lain, antara suami istri, dan saling mengenal satu dengan yang lain. Filipi 4 ayat 6, janganlah kuat apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ini saudara mengenai doa. Doa memperkuat hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ketika kita punya saudara, kita boleh menyatakan. Saudara boleh minta dan nyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah. Nyatakannya bagaimana? Dalam doa yang dimaksud doa pribadi. Bukan doa di story Instagram saudara. Bukan berdoa saya butuh ini supaya itu bukan doa, itu pengumuman kepada orang banyak. Tapi doa itu bukan pengumuman, doa itu pribadi kita, secret place, rahasia antara kita dengan Tuhan. Itu yang dimaksud doa pribadi. Nyatakan kepada Allah kebutuhan, keinginan pribadi kita dalam doa, dikatakan dalam doa pribadi dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin saudara. Yang ketiga, doa yang pertama tadi karena perintah dan teladan Yesus. Yang kedua, membangun hubungan lebih kuat dengan Tuhan. Yang ketiga, sumber kekuatan kita. Jawaban adalah kita perlu berdoa pada Tuhan. Doa itu sumber kekuatan. Saat Yesus lelah secara fisik melayani banyak orang, Yesus berdoa secara pribadi menguatkan sumber kekuatan dan kuasa rohani bagi kita. Yudas 1 ayat 20. Namun kamu, saudara-saudara yang terkasih, dengan membangun dirimu atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Ya. Saudara-saudara, mari kita membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci, yaitu dengan berdoa
dengan berdoa. Dengan berdoa. Dan saudara, dengan berdoa. Jadi doa kekuatan bagi kita. Saat pikiran kita sibuk, rame di pikiran. Bagaimana kita mendapat kekuatan yang baru? Duduk diam, tenang di dalam hadirat Tuhan dan berdoa. Saudara, kalau saya, ini pribadi saya, dalam waktu saya berdoa, biasa saya pagi, lalu siang menjelang sore saya berdoa. Secara pribadi ya. Nah, saya lakukan di dalam doa pribadi saya. Saya bikin catatan. Saya bikin catatan doa. Kadang-kadang lupa yang tadi saya doakan apa ya. Terus apa yang saya mau doakan saya juga pokok doa saya. Saya catat di dalam catatan saya, lalu saya doakan. Dan di dalam doa biar menyembah Tuhan secara pribadi. Saya main gitar, menyembah Tuhan. Jadi ruang gitar. Jadi saya selalu sambil menyembah Tuhan waktu saya berdoa. Dan di dalam berdoa menyembah Tuhan itulah saya mendengar suara Tuhan sambil saya menyembah. Sometimes saya juga berdoa di mobil sambil saya mengendarai kendaraan. Saya putar lagu sambil saya menyembah Tuhan di jalan sambil saya berdoa. Kadang juga pagi sambil saya pagi. Sekarang saya ada kebiasaan baru. Pagi saya harus jalan dan saya pasang earphone. Saya sambil menyembah Tuhan. Jadi setiap pagi saya jalan pagi. Jadi saya ikuti irama lagunya gitu. Langkah saya ikuti irama lagu itu yang dengar. Dan saya sambil menyembah Tuhan sambil jalan. Ya, mungkin orang yang lewat berpapasan dengan saya bingung. Saya sambil nyanyi. Saya kalau jalan pagi saya sambil nyanyi. Sambil ikuti lagu di earphone saya. Dan dalam hati saya berdoa. Ya saya nggak teriak-teriak doanya. Tuhan dalam nama. Nggak gitu. Tapi di dalam hati saya berdoa. Dan kalau nyanyi saya bernyanyi. Itu yang saya lakukan dalam doa pribadi saya. Selain di kamar, saya manfaatkan waktu-waktu lain untuk berdoa. Jadi bagi saya, berdoa, tiap saat saya berdoa. Saya lagi di kantor, saya lagi di mobil, saya lagi jalan pagi, saya lagi di supermarket, saya lagi di mana. Saya berdoa setiap saat kepada Tuhan. Itu doa saya. Yakobus 5, doa orang yang benar. Yakobus 5 ayat 16b ya. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Ini dari terjemahan TB2. Saudara dan saya yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, ketika saudara dan saya doa saudara itu sangat besar kuasanya. Cuma besar kuasanya. Tuhan katakan sangat besar kuasanya. Kalau kita bilang sangat besar kuasanya. Kita coba bayangkan sebuah bom atom yang pertama kali dicoba. Ya, kalau saudara pernah nonton filmnya itu, bom atom yang ukurannya lupa saya berapa. Lalu pertama kali dijatuhkan di kota Hiroshima tahun 1945. Bom yang sebegitu bisa menghancurkan seluruh kota. Itu artinya sangat besar dampaknya dari bom itu. Membunuh mungkin ratusan ribu orang. Dengan sebuah bom yang seukuran mungkin semeja ini mungkin ya. Doa saudara yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Yang telah ditebus oleh Kristus. Doa orang yang mengikut Yesus menjadi murid Yesus. Doa saudara sangat besar. Saya pikir ini ada baiknya saudara bilang ke sebelah saudara. Doamu sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasanya. Ketika engkau berdoa, dampak dari doa saudara. Itu luar biasa besar kuasanya. Kenapa? Karena saudara dan saya punya Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan yang besar. Amin. Kita punya Allah yang besar. Saudara, doa pribadi adalah waktu yang intim. Doa pribadi kita
adalah waktu yang intim untuk kita bersama dengan Tuhan. Tidak hanya kata-kata yang kita sampaikan, tapi kita pakai waktu itu untuk suara Tuhan dan menyelaraskan hati kita dengan kehendaknya. Itulah yang terjadi. Doa yang benar adalah menyelaraskan. Kan itu artinya tukar, menerima juga kehendak dari Bapa di surga. Doa bukan kita yang mengendalikan Tuhan apa maunya kita, tapi doa itu adalah menyelaraskan, itu sebuah komunikasi untuk kita juga tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Di mana kita tahu? Dalam doa pribadi. Pribadi menyembuhkan saudara dari segala kesibukan, segala paparan dunia, dari segala kontaminasi virus-virus dunia yang tidak percaya ini. Dengan doa dan juga firman Tuhan itu memurnikan. Doa adalah waktu intim, sama seperti hubungan suami dan istri yang tidak bisa dilakukan di tempat terbuka, tempat umum. Doa pribadi saudara perlu dilakukan secara pribadi saudara dan Tuhan saja, tidak melibatkan orang lain, bukan di sosial media, bukan nyebar gosip kemana-mana, tapi pribadi saudara dengan Tuhan. Saudara, doa, saya tutup dengan ini. Ya, doa pribadi yang efektif. Bagaimana sih doa efektif jadinya? Tadi latar belakang dari doa. Untuk menjadi efektif bagi kita. Supaya doa tadi kita menjadi efektif, yang pertama adalah berdoa dengan rendahan hati. Katakan bersama, hati. Kerendahan hati. Saudara, sadarilah. Tuhan yang perlu ditinggikan, bukan kita. Di dalam doa kita, bukan kita yang atur Tuhan, tapi Tuhan yang seringkali, saudara, dalam doa. Seringkali dalam doa kita yang atur Tuhan. Tuhan, pokoknya Tuhan bikin begini aja Tuhan. Tuhan begini ya Tuhan ya. Tuhan begini ya Tuhan. Tuhan saya maunya begini. Tuhan pokoknya Tuhan bikin begini. Tuhan bikin begini. Ini nanti Tuhan caranya gini Tuhan. Jadi kita yang ajarin Tuhan. Kita yang atur Tuhan. Kita bahkan kontrol Tuhan. Atau bahkan ada doa yang mengancam Tuhan. Tuhan kalau engkau tidak lakukan ini, aku akan begini. Itu kan doa yang sifatnya mengancam Tuhan. Tapi mari saudara, di dalam doa pribadi kita, mari kita datang dengan kerendahan hati. Dengan rela hati. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Bukan kehendak saya. Kalau kehendak Tuhan itu beda dengan kehendak dan rancangan saya, it's okay Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik untuk saya. Tahu yang terbaik untuk saudara dan saya. Amin. Doa dengan kerendahan hati. Dengan kita meninggikan Tuhan. Seperti kita nyanyikan tadi. We exalt. Kita meninggikan Dia. Yesus Kristus. Waktu kita mari kita tinggikan Dia. Tuhan bukan mesin penjawab doa. Yesus bukan dukun penjawab doa. Dia bukan supir ojol kita yang bisa disuruh-suruh aja gitu. Pergi ke sini, pergi lakukan ini. Saudara bukan. Waktu kita bertemu dengan Tuhan, kita datang dengan kerendahan hati. Bertemu dengan raja segala raja. Dan katakan, let your will be done. Biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Amin saudara. Biar kehendak Tuhan yang dalam hidup kita. Sesungguhnya aku ini hamba-Mu. Itulah kerendahan. Jadilah seperti apa yang Tuhan mau. Dan tinggikanlah Dia. Jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu. Tutuplah pintu.
berdoa. Itulah kerendahan hati. Masuk di dalam kamar, tutup pintu. Yang bikin kepala kita ini pusing, kepala kita ini rame, berisik, otak kita ini berisik. Tutup semuanya. Caranya bagaimana? Matikan TV, matikan handphone, matikan semuanya supaya kita bisa tenang. Tutup semua pintu. Ada pintu apa lagi dalam hidup saudara? Pikiran-pikiran yang melayang kemana-mana. Tutup semua itu. Supaya engkau bisa berjumpa dengan Bapa di surga yang melihat yang tersembunyi di dalam diri kita. Saudara, supaya efektif, mari kita datang dengan kerendahan hati. Kedua, berdoalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita tahu doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Baca Alkitab. Berdoalah sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Berdoalah apa yang ada di sini. Dan Tuhan Yesus juga sudah mengajarkan begini. Waktu seperti ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Artinya Tuhan ditinggikan. Kita datang dengan kerendahan hati. Bukan datang dengan marah-marah, ngomel-ngomel, ancam-ancam. Kalau dengan kata-kata pokoknya ya Tuhan ya, itu doanya udah hati-hati saudara. Kalau sudah pokoknya itu doanya itu bau ancaman kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang bukan begitu caranya doa. Doa dengan rendah hati dan menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena ajarkan waktu kamu berdoa, masuklah ke dalam pintu dan berdoalah, Bapa kami dikuduskanlah namamu. Datanglah dengan hormat kepada Tuhan. Datanglah dengan mengatakan kerajaanmu datang dan jadilah kehendakmu. Datanglah dan mengatakan berilah kepada kami makanan hari ini yang secukupnya. Ya secara pribadi. Tapi saya tahu saudara, kadang-kadang ya, saya juga pernah mengalami situasi yang kepepet. Nggak sempat lagi ngingat Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah. Nggak sempat lagi kita ngomong. Jadi doa singkat. Tuhan, aku harus begini. Jadi saudara, saya tidak menghakimi saudara yang berdoa dengan singkat, ya berdoa dengan darurat ya. Saudara, ini kita bicara doa yang rutin saudara doakan every day, setiap saat untuk membangun hubungan saudara dengan Tuhan. Ya. Saudara mengerti maksud saya ya? Jadi ada doa yang saudara kepepet, yang saudara darurat ya di situasi tertentu. Ya, tapi ada doa juga jangan doa selalu dalam doa kepepet terus gitu. Doa itu saudara bangun setiap hari. Ya, day by day kita bangun doa kita. Jadi jangan hanya pada saat doa makan saja atau doa kepepet saja atau doa berak mobil nyetir udah lama Yesus gitu. Udah doa belum tadi? Udah. Waktu kapan? Tadi waktu nyetir mau ketabrak, saya doa. Ya, jadi sedapat mungkin doa saudara jangan cuma doa itu. Tapi bangunlah every day, setiap pagi. Bangun pagi, menikmati matahari sejuk. Kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Dan seterusnya. Amin saudara. Jadi doa yang efektif, berdoalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, inilah keberanian kita untuk datang kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa saudara jika minta kepadanya menurut kehendaknya, menurut kehendaknya. Selaraskan hati kita dengan Dia. Kemudian Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Begini kata Yesus di dalam doanya. Ya Bapakku, kalau sekiranya mungkin. Saudara, Tuhan Yesus memberikan contoh doa yang sangat indah, nice, manis didengar. Padahal Dia Tuhan. Ya, tapi Dia mengajarkan waktu berdoa. Sangat sopan yang Yesus katakan kepada Bapa ini. Itu contoh, begini kalau doa. Yang sopan kalau doa. Bisa aja Yesus doa gini, Bapa,
Lalukan cawan ini, aku nggak mau. Nah, bisa juga Yesus ngomong gitu kan. Tapi Yesus ngomong begini, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin. Jarang juga saya berdoa begitu. Kalau kita doa, seringkali kita doa, Tuhan aku declare, aku klaim bahwa hari ini aku dapat mobil. Tapi Yesus nggak begitu doanya. Ini Yesus dalam ancaman kematian, Yesus berdoa, Bapa, jikalau sekiranya mungkin. Apa yang Tuhan maksud di sini? Apa yang Tuhan mau impartasikan kepada kita? Waktu saudara berdoa, datanglah dengan attitude, sikap, tata kerama, berdoalah. Tuhan, jika Engkau berkehendak, aku mau liburan ke Eropa 2 bulan. Boleh nggak Tuhan? Nah, kira-kira begitu kan doanya. Doanya bukan, Tuhan pokoknya saya nggak mau tahu. Bulan depan saya harus liburan ke Eropa. Pokoknya Tuhan Yesus, ya, aku akan liburan ke Eropa bulan depan. Aku klaim dalam nama Yesus tanggal 1 Juli. Nah, bukan begitu yang Tuhan ajarkan kepada kita cara berdoa. Berdoalah dengan manner. Jika engkau berkenan Tuhan, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapan. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau. Amin, saudara. Bilang ke Tuhan Yesus, cakep. Cakep, ya kan? Cakep kan doanya kan? Cakep. Yang terakhir, ini saya janji beneran terakhir. Berdoalah dengan tekun. Bilang ke kiri kanan, tekun. Tekun. Berdoalah dengan tekun. Walaupun belum terjawab, walaupun belum terjadi, berdoalah dengan tekun. Tekun itu artinya terus, 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 terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk segala berkat kekayaan surgawi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Secara khusus persiapan untuk minggu berpuasa dalam minggu ini, biar Tuhan menolong kami untuk kami bisa melakukan berpuasa bersama-sama. Secara khusus hamba juga berdoa untuk kesehatan Pastor Yahya, juga Tuhan berkati dia dan berikan kekuatan dan kesembuhan pada hari ini. Juga berdoa untuk semua gembala-gembala Every Nation Indonesia di dalam berkat kesehatan dan pemeliharaan Engkau Tuhan. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Allah Roh Engkau sepanjang. Pulanglah dengan berkat damai sejahtera dari Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan memberkati engkau demi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera melimpah penyertaan Tuhan mulai hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Semua jemaat menerima ini, katakan bersama-sama. Amin. Amin. Amin.